Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali bertemu di pelajaran matematika kelas 7 di semester 2. Insya Allah kita akan bersenang-senang dengan matematika selama satu semester. Kemarin kita sudah melampaui semester 1. Apapun yang kemarin kita lakukan, semoga mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teman-teman dipahamkan oleh Allah. Nah, kita insya Allah akan memasuki pelajaran pertama di semester 2 ini, pelajaran matematika. Tapi sebelum kita belajar, untuk keberkahan kita semuanya, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Semua harus kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya semua aktivitas yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, memasuki semester 2, pelajaran matematika kali ini sangat penting untuk kita pelajari. Di bab pertama kita akan pelajari tentang aritmatika sosial. Nah, terlihat di gambar ya, adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Gambarnya gambar orang jual beli. Nah, nanti pembicaraan kita seputar orang yang jual beli. Orang jual beli, orang berniaga, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang erat kaitannya juga kita menggunakan teori-teori matematika. Nah, ini akan sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari ya, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Sehingga ketika kalian mempelajari materi ini, nanti kalian akan lebih mudah menjalani kehidupan kalian. Kalian bisa tahu tentang untung rugi, kalian bisa tahu tentang yang lainnya ya. Jadi aritmatika sosial ini nanti kita akan belajar tentang penjualan, pembelian, kemudian nanti juga ada tentang berat kotor, berat bersih, ada tentang perbankan ya, perbankan biar kalian tahu besok. Nah, apa saja sih sebenarnya yang akan kita pelajari? Nah, ini di sini sudah ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 2. Yang pertama, menganalisis aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Kalau kalian belanja ke mall ada tulisan diskon berapa persen, nah itu artinya apa? Nah, kita nanti akan belajar juga tentang itu sehingga kalian, teman-teman semuanya bisa paham tentang hal itu. Juga tidak terjebak dalam iming-iming diskon yang besar. Kalian harus juga bisa mengetahui tentang bisa mengukur. Kalian bisa mengukur, oh harga sekian di diskon sekian, jadi aku harus membayar berapa. Itu nanti akan sangat bermanfaat. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial ya. Kalau nanti ini kita nanti akan belajar dari masalah-masalah di kehidupan sehari-hari supaya nanti kita bisa belajar dan kita bisa mengerti tentang penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Bunga, nah ini bunga nanti terkait dengan perbankan. Baik, yang selanjutnya apa sih yang ingin kita dapatkan dari sini? Pengalaman belajarnya apa sih? Nanti ada mengamati fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal. Mengumpulkan informasi yang terkait dengan aritmatika sosial, menalar hubungan antara penjualan, pembelian, untung dan rugi, menalar rumus menentukan bunga tunggal dan pajak, menalar hubungan antara bruto, neto, dan tara, kemudian memecahkan masalah terkait dengan aritmatika sosial, baik melalui tanya jawab, diskusi, atau presentasi. Baik itu pengalaman belajar yang ingin kita berikan. Nah, semoga nanti kita mendapatkan pengalaman belajar itu dan memudahkan kita juga untuk memahaminya. Nah, bagaimana sih peta konsepnya? Nah, ini peta konsepnya. Ini kita punya konsep, ini aritmatika sosial, babnya kita. Ada beberapa subbab, yang pertama ada keuntungan, yang kedua ada kerugian, yang ketiga ada potongan, diskon, yang
keempat itu ada pajak, yang kelima itu bruto neto batara, kemudian yang keenam ada bunga tunggal. Jadi ada 6 subbab yang akan kita pelajari. Insya Allah akan kita pelajari satu persatu. Teman-teman semuanya insya Allah akan bisa memahaminya, dan ini akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semuanya. Di dalam Islam itu semuanya diatur, bahkan dalam jual beli itu semuanya diatur. Oleh karena itu di dalam Islam juga ada aturan-aturannya. Di dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli di dalam Islam itu dibolehkan, sangat bermanfaat. Orang tidak mungkin lepas dari jual beli, kita sudah tahu itu. Nah, kalau sekarang itu jual beli bisa dilakukan dengan mudah, walaupun pandemi, berada di dalam rumah bisa kita jual beli pakai jual beli online, pakai platform-platform kayak Gojek, GoFood maksudnya, GoFood, GrabFood, banyak penyedia-penyedia layanan jual beli. Dengan gadget kita bisa melakukan transaksi jual beli dengan sangat mudah. Jadi jual beli itu memang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghalalkan jual beli. Tapi ada yang haram, yaitu riba. Nah, nanti kita akan sedikit lebih tahu, mungkin tidak hari ini, tentang riba, supaya teman-teman juga tahu riba itu haram. Nah, itu kita nanti akan sedikit pengetahuan, sedikit saja tentang pengetahuan tentang riba. Oke. Nah, kita akan mulai belajar tentang aritmatika sosial. Nah, yang pertama akan kita pelajari sebagaimana peta konsep yang ini, kita akan belajar tentang untung dan rugi. Dua bab ini dulu. Oke ya. Pasti sudah pernah tahu tentang keuntungan, kerugian, atau malah sudah ada yang pernah mengalaminya, mengalami untung, mengalami rugi. Nah, sekarang Ustadz punya sebuah kasus nih. Andi membeli HP dengan harga 2 juta. Kemudian ia menjualnya dengan harga 2.500.000. Berdasarkan cerita tersebut, Andi mengalami kerugian atau keuntungan. Mari kita lihat. Nah, dia membeli HP dengan harga berapa? 2 juta. Nah, sedangkan dia menjualnya dengan harga jualnya adalah 2.500.000. Nah, pas. Nah, harga dia dengan penjualannya dia mendapatkan uang yang lebih banyak. Nah, dia menjualnya dengan harga 2.500.000. Berarti dia untung atau rugi? Nah, ya, dia mengalami untung. Nah, untung kenapa untung? Karena harga jualnya itu lebih besar daripada harga belinya. Jadi kalau kalian menjual sesuatu tapi harganya lebih mahal daripada harga belinya, berarti kalian mendapatkan keuntungan. Sebenarnya mudah saja, kamu untung atau rugi. Nah, kamu mengeluarkan uang 2 juta tapi mendapatkan 2.500.000 dari harga pembelian. Nah, ini namanya ini namanya untung. Harga jual lebih besar daripada harga beli. Sebaliknya nanti kalau harga belinya lebih besar daripada harga jual, maka itu nanti namanya rugi. Jadi jadi ini untung. Berapa besar keuntungan? Nah, besar keuntungannya adalah berapa? 2.500.000 dikurangi 2 juta. Nah, berapa di sini hasilnya? 2. Berapa jadinya? 500.000. Jadi besar keuntungannya adalah berapa? 500.000. Nah, dia untungnya 500.000. Nah, begitulah kira-kira
untung dan rugi. Kalau dalam kasus ini adalah untung. Nah, kita lihat, kita akan coba mengamati sebuah kasus yang terjadi di masyarakat, tapi lebih menantang. Nah, ini kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk belanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, kira-kira Pak Subur itu untung atau rugi? Mari kita lihat. Ada hal yang penting yang harus kalian perhatikan di sini. Nah, untuk membeli bahan-bahannya, Pak Subur itu mampu menghabiskan uang 1 juta rupiah. Berarti di sini harga belinya adalah berapa? Harga belinya adalah 1 juta. Harga beli dalam hal ini juga bisa disebut juga sebagai biaya produksi. Biaya produksinya membeli bahannya 1 juta rupiah. Nah, dia mampu membuat 130 porsi. Cuma, nih rencananya dia mau jual, ini 10.000 per porsi. Berarti apa? Berarti harga jualnya 10.000 setiap porsi. Nah, gitu ya. Setiap porsi harganya 10.000. Cuma, dia lakunya berapa? Lakunya 10 porsi. Berarti total harga jualnya adalah 110 porsi dikali 10.000. Nah, berarti totalnya adalah harga jualnya berapa? 100. Oke. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi sebenarnya ini Pak Subur itu membuatnya 130 porsi, tapi yang terjual cuma 110 porsi. Apakah pasti rugi? Nah, kita bisa lihat. Kita lihat di sini. Harga belinya sama dengan 1 juta. Harga jualnya itu adalah 1.100.000. Berarti apa? Harga jualnya ini lebih besar daripada harga beli. Nah, kalau harga jualnya lebih besar daripada harga belinya, uang yang didapat dari penjualan lebih besar, berarti dia apa? Untung. Nah, untung. Jadi hasilnya dia untung. Untung berapa? Untungnya berapa? Nah, besarnya untung sama dengan untung itu sama dengan berapa? Harga jual dikurangi harga beli. Harga jual dikurangi harga beli. Ini untung itu kalau kalian mau cari untung atau cari rugi itu sama harga jual dikurangi harga beli. Berapa untungnya? Untung sama dengan 100.100.000 dikurangi dengan 1 juta. Berapa? Harganya 100.000. Jadi walaupun dia tidak bisa menjual semua dagangannya, tapi dia tetap masih untung. Untungnya berapa? 100.000. Nah, ini yang penting untuk kalian ketahui. Tidak semua kalau misalnya belanjaan sisa itu dagangan sisa itu orang itu mengalami kerugian, tapi ternyata masih juga untung. Nah, di sini ya. Nah, oke. Kita latihan lagi. Nah,
Contohnya adalah Pak Soso seorang menjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Jadi belanja 800.000 untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Ada 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Nah, pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, oke, sekarang biaya produksinya berapa? Biaya produksi, harga beli atau biaya produksi sama. Nah, ini berapa? 800.000 rupiah. Oke, yang penting ini. Kemudian yang penting lagi penjualannya. Jadi penjualannya yang penting ya. Penjualannya kalau biasanya 120 porsi, harganya berapa? Nah, ini penting. Harganya 8.000. Cuma realnya asli kenyataannya Pak Soso itu lakunya berapa porsi? 90 porsi. Nah, dikali harga setiap porsinya berapa? 8.000. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat untung atau rugi. Misalnya tadi operasi sepeda balap. Ya, teman-teman ada yang bilang untung atau rugi. Oke, kita buktikan. Ukuran banyak. Yang belum diketahui adalah harga jual. Harga jualnya itu sebenarnya berapa toh? Nah, 90 porsi kalikan 8.000 yaitu 720.000. Jadi dia membuat bakso dengan biaya 800.000. Ketika dijual laku 90 porsi, dia mendapatkan uang 720.000. Berarti harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Artinya apa? Ini artinya rugi. Nah, rugi. Pak Soso ini ternyata rugi. Kasihan ya, rugi. Berapa besaran ruginya? Berarti besaran ruginya kita hitung harga jual. Harga beli dikurangi harga jual. Kenapa? Karena harga belinya kan lebih besar. Harga belinya 800.000 dikurangi harga jualnya 720.000. Berapa? 80.000. Jadi karena tidak banyak yang membeli, rugi 80.000. Ini hasilnya. Oke, kita lihat lagi satu kasus lagi ya. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 rupiah per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto, sehingga sate yang laku terjual 70 porsi. Oke, kita lihat di sini. Ini ada biaya produksinya atau bisa kita sebut sebagai harga beli. Harga belinya berapa? 700.000. Oke, 700.000. Kemudian harga jualnya berapa? Nah, harga jualnya yang harus kita lihat. Yang kita lihat itu yang terjual. Di sini ada 70 porsi. Nah, per porsi itu 10.000. Berarti 70 dikali 10.000. Nah, dari harga ini, kita harus tahu untung atau rugi. Nah, harga jualnya berarti berapa uang yang didapat? Berarti dari penjualan berapa? 700.000. Nah, dari ini untung atau rugi? Kalau satu aja, satu. Untung atau rugi? Satu benda
ternyata harga beli sama dengan harga jual. Nah, kalau harga beli sama dengan harga jual itu tidak untung tidak rugi. Kalau dalam istilah ekonominya ya BEP, break even point ya, atau impas. Nah, impas gitu ya. Nah, jadi tidak untung tidak rugi, harga beli dengan harga jualnya sama. Cuma dalam kenyataannya sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya Pak Sarto ini rugi sebenarnya ya, karena sudah berjualan tapi tidak mendapatkan income. Nah, sebenarnya tapi secara matematis kalau kita bandingkan uangnya ya itu tidak rugi gitu. Pas uangnya pas yang didapat. Nah, oke. Kalian sekarang sudah tahu bagaimana menghitung untung, bagaimana menghitung rugi. Sekarang kita akan belajar tentang menghitung prosentase untung dan rugi. Nah, ini dia. Prosentase keuntungan digunakan untuk mengetahui prosentase keuntungan dari suatu penjualan. Atau kalau kita singkat PU, persentase keuntungan. Harga beli itu HB, harga jual itu HC. Nah, bagaimana cara menentukan prosentase keuntungan? Harga jual dikurangi harga beli per harga beli kali 100%. Tapi persentase kerugian PR gitu ya. Kalau PR harga beli dikurangi harga jual per harga beli, pernya tetap harga beli kali 100%. Nah, bedanya cuma di sini bedanya. Nah, cuma di sini harga jual kurangi harga beli. Nah, ini harga beli kurangi harga jual. Kenapa? Karena harga beli pada orang yang mengalami kerugian itu harga belinya lebih besar. Nah, gitu ya. Nah, ini cara mengetahui prosentasenya. Paling enak kita latihan. Oke. Pak Dedi membeli suatu motor dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Harga belinya berapa? 4 juta. Harga jualnya berapa? 4.200.000. Ini untung atau rugi? Ini untung atau rugi? Wah, ini pasti untung karena dia mendapatkan uang atau harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Nah, tentukan persentase keuntungan. Kalau ini Ustadz biar kalian tidak berpatokan pada rumus saja. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengetahui untungnya itu berapa dulu. Untungnya itu adalah 4.200.000 dikurangi dengan 4 juta. Berapa untungnya? Oke, ada lagi pertanyaan? Untungnya adalah 200.000. Nah, dari untung ini persentase untung itu harga jual dikurangi harga beli per harga beli kali 100%. Nah, harga jualnya berapa? Ini tadi 4.200.000 kurangi 4 juta. Ini sudah hasilnya berapa di sini? 200.000. Maaf, 200.000. Nah, per 4 juta. Nah, ini teman-teman bisa ngitung untungnya dulu boleh, nggak langsung dimasukkan rumus. Nah, intinya untung dibagi dengan harga beli dikali 100%. Oke. Seret. Oke. Ini 1. Ini 2 1/20 kali 100%. 1/20 kali 100 per 10 bagi 2 5. Jadi 5%. Jadi keuntungan dari
Pak Dedi itu adalah 5% prosentasenya. Dia Ya. fisiknya. Nah, itu hasilnya. Laptop atau Nah, komputer. itu. Yang mati ciri-cirinya. Lanjut ya. Ya, dari Oke, sekarang lanjut. dari keyboardnya, Pak Dedi, softwarenya, masih Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. gitu ya. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Oke, sekarang harga belinya 4 juta. Sekitar rumah saja ya, karena ini masa pandemi sekali lagi. Kemudian harga jualnya, harga cari di jualnya lingkungan rumah saja. 105% Rumah saja. dari harga Oke. dari Nah, punya harga pohon beli. juga boleh, pohon di rumah, pohon Tentukan kelapa, keuntungan Pak pohon Dedi. mangga, Untungnya itu Ya, berapa? pisang. Nah, boleh. jadi Pohon boleh. boleh Tanaman caranya seperti ini. juga boleh. Dari Tanaman hias juga 105% boleh. Nah, silakan yang mati. Insya Allah harga jual 105% itu artinya apa? variasinya tergantung di lingkungan rumah masing-masing. Nah, ya, nanti teman-teman ini coba dulu cari harga jualnya kan Play 105% dari Store, harga beli. nanti sahabat Ini saya dulu, nalarnya nanti harga insya Allah beli bisa itu kasih pasti feedbacknya. 100%. Eh, Jadi kalau lanjutkan feedback untungnya yang itu harga yang saya sampaikan. jual Begitu? Ada lagi yang lain kurang pertanyaan? ini persentase untung berarti Apa? Tulisnya. harga Ya, persentase itu saja. harga jual dikurangi persentase harga Catatannya nanti beli. insya Allah kalau tidak ada halangan buku Sehingga tulisnya, ya, nanti 100% sebagai bukti, ya, karena kita masih dikurangi daring, nanti butuh buktinya bisa nanti 105% teman-teman fotokan buku masing-masing. kurangi Ya, karena 100%. biasanya Jadi untungnya berapa? Untungnya 5%. Nah, untungnya 5%. Oh, untungnya 5%. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Kalau harga jualnya sampai 105%, berarti untungnya itu 5%. Selisihnya dari 100. Pokoknya begitu. Nah, untung itu sama dengan prosentase keuntungan dikali harga beli. Jadi kalau untungnya 5%, 5/100 dikali harga belinya berapa? 4 juta. Berapa? Ya itu tadi. Oke, kalau 200.000. dari dada waktu tinggal 2 menit lagi, ya 2 menit Nah, sebelum coba. bisa akhiri silakan sambilnya di on lagi. Jadi untungnya berapa? 200.000. Nah itu Ya. kalau ada soal seperti itu. Nah sekarang Oke, berikutnya, buku tulis saya yang Pak Rudi pisang. membeli sepetak tanah dengan Ya, harga nggak apa-apa, 40 kalau juta. yang pisang, Karena boleh. terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Oke, saat foto Tentukan tulis persentase kerugian. Nah, spesifikasi jelas ya. untuk Dia suhu belinya banjir bisa, insya Allah mulai 40 pagi juta. sampai semester kedua selesai, ketika itu Nah, misalkan foto tapi harga karena jualnya ini berapa? kalau 38 juta. juta. Berapa persentase kerugian? Nah, persentase kerugian itu adalah harga beli dikurangi harga jual per harga beli dikali 100%. Pokoknya kalau kalian mencari keuntungan kerugian, persentasenya dibandingkan dengan harga beli, tidak boleh dibandingkan dengan harga jual. Oke, Harga ya. belinya itu 40 Sip, juta terus Mas Ahmad Akil, kurang Akil, Mas kurangi Akil, 38 Mas juta. Alia, Mbak Alia, Mas Derajat, Mas Fahmi, Mas Mufid Hadi. bagi Oke, posennya senyum semuanya ya. bagi Nanti berapa? 40 juta. Yo, saat itu ya. Nah, 1, Berarti 2 juta 3. Oke, dari 40 dua kali lagi ya. juta. Oke. Sekarang posennya sambil Kali 100%. ya, pakai jarinya oke. Ya, 1, 2, 3. Nah, Oke, mana jari-jarinya? 1, 2, 3. Oke. Seret. Nah, seret. Oke. Ya. Seret.
Nah, 20 bagi 4 Cukup ya, cukup aja 5 dua aja. 5%. Jadi Oke, jazakumullah khairan kasih kerugian yang semuanya. ditanggung Sampai ketemu oleh minggu Pak Budi depan adalah di 5%. Classroom ya. Kita Zoom 2 Begitu. pekan lagi. Begitu Bisa teman-teman cukup sekian. semuanya. Kita akhirkan dengan bersama-sama. Saya pikir cukup, nanti kita bisa lanjutkan. Oh ya, ada latihan di forum Istighfar 3 di kali semuanya. penugasan. Kalian bisa kerjakan dan langsung dikumpulkan di penugasan. Semuanya wajib mengerjakan ya. Insya Allah gampang penugasannya, tidak banyak, cuma 1 soal saja. Mari kita tutup dengan hamdalah sampai majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Sampai atubu jumpa ilaik. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.